selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita niat belajar menambah ilmu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bisa diberikan untuk anak-anak kita. Kita belajar menjadi guru yang lebih profesional. Karena bagaimanapun suka tidak suka guru yang sekarang harus melek IT. Ya mau nggak mau. Nah, jangan sampai kalah dengan siswanya. Boleh sih kalah gitu ya. Ya kadang-kadang anak lebih pintar, kita nggak bisa menafikan. Tapi kalau kita cukup menguasai, anak-anak juga lebih menghormati kita. Oh, guru kita hebat juga nih, guru milenial gitu kan. Artinya kita punya penghargaan sehingga anak-anak juga kalau kita ngomong lebih dipercaya gitu. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang malam hari ini sudah kumpul. Hari ini kita akan belajar terutama form. Nah, mungkin sebelumnya saya tambahkan karena malam ini itu ada 2 materi yaitu OneDrive dan form. Ini ada yang masuk. Halo? Halo? Dari JNE sudah di depan rumah. Oh, sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya, ada tamu sebentar, ada kiriman sebentar. Ayo Mas Joko diisi. Langsung diisi Mas Joko. Lo kok diisi Paris tuh? Lo sharing gitu Paris. Pak Aris di SMP masih juga Pak Aris? Oh enggak, di SMA. Oh full time SMA sekarang. Anjir. Berarti booking tim tok deh. SMP. Ya. Bapak Ibu, saya akan mulai sedikit mengulas ya, mungkin paling 1/4 jam untuk OneDrive. Prinsipnya OneDrive itu persis seperti Google Drive. Jadi Bapak Ibu setelah diberi akun oleh Microsoft, Bapak Ibu bisa menggunakan akun ini selamanya. Jadi nggak usah ragu-ragu, Bapak Ibu nyimpen di OneDrive. Ya. Nah, itu kapasitasnya 1 tera. Kalau saya di APSI itu yang khusus saya dapat 5 tera. Yang ini yang guru inovatif 1 tera. 1 tera itu banyak banget Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Oke, saya coba untuk masuk ke OneDrive. Saya tak share screen dulu. Di Bapak Ibu biasa mulai dengan office.com. Bapaknya mau nyampe nih, Mas. Dulu. Ya, sambil nunggu teman-temannya sebelum kita masuk ke materi form dan quiz. Nah, ini ada double ya suaranya ya. Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Bisa, Pak. Bisa. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Jadi setelah Bapak Ibu ngambil office.com, di sini itu ada OneDrive. Ada OneDrive. Nah, OneDrive. Ini share screen-nya lain, Pak? Lain. Share screen-nya apa ini? Selamat malam. Oh ya. Masuk. Ada tulisan. Itu kayaknya beranda ya, Pak. Berandanya. Oh iya. Sekarang sudah muncul. Saya mau nanya nih. Iya. Ada tugas quiz sama form itu dua-duanya dibuat. Iya, sebenarnya sih nggak wajib 1, Pak. Tapi kalau bikin 2 kan lebih bagus. Tapi yang wajib banget itu kuis untuk dapat nilai. Ya, yang wajib banget itu kuis. Tapi lebih bagus juga ada formnya juga. Begitu. Oke ya. Ini Pak Selamat tulisannya kecil-kecil banget. Oh, nggak bisa digedein ini. Mata ada lamur Pak, udah umur sudah melewat ambang batas. Iya, karena ini tampilan standarnya
apa Windows ya. Saya nggak bisa gedein, Pak. Aduh. Oke, nggak Mas, apa-apa. ini ada suara di belakangnya apa ya? Ganggu, Bang. Suara di belakang. Atau saya offin dulu apa ya? Saya bisukan semua dulu ya. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu kalau yang mau bicara boleh itu boleh ngomong. Oke, Bapak Ibu ini setiap orang tentunya beda-beda. Kebetulan ini sudah lama dipakai ya, jadi tentunya berbeda-beda. Nah, prinsipnya persis sama dengan Google Drive. Ya, misalnya setelah mau apa? Setelah masuk ke sini kita bisa bikin folder misalnya new, seperti folder misalnya. Nah, kita tulis folder misalnya pelatihan misalnya. Pelatihan 365 misalnya. Oke. Nah, terus nih kadang-kadang agak lambat dikit. Nah, ini folder baru ada tandanya. Kalau misalnya saya mau ngupload, sama persis saya klik sini, kemudian saya upload. Upload apa? File. Kalau upload file, saya cari misalnya di, anggaplah inilah ya. Nah, saya kirim yang ini. Ada, tinggal diupload. Persis sama ya. Kemudian kalau misalnya mau di-share juga sama, Bapak Ibu tinggal share yang ini gitu. Nah, pilih juga sama. Jadi kalau standarnya hanya diberikan orang yang punya akun guru inovatif. Tapi kalau mau diberikan ke semua orang, itu boleh anyone with link gitu. Nah, kemudian saya apply. Nah, kalau misalnya allow editing, berarti setiap siapapun orangnya itu boleh ngedit. Nah, itu mungkin berbahaya ya. Mungkin kalau kita specific people, berarti kita kasih sama seperti apa di Google Drive, ditunjuk siapa-siapa, dimasukin emailnya begitu. Kalau ini saya share umum, tapi tidak allow. Jadi artinya hanya bisa ngelihat. Kalau misalnya mau dikasih batasan waktu misalnya, oh ini saya mau kasih sampai tanggal 30 aja bisa. Setelah tanggal 30 nggak bisa diakses lagi. Mau dikasih password boleh, misalnya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, itu boleh. Nah, oke, sorry. Tadi ulang ini. Jadi ini saya ganti, misalnya tanggal 30, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini layarnya ketutupan nih. Layarnya kurang gede, bawahnya ke hentikan, digeser kali ya. Oke. Terus saya enter coba. Wah, layarnya kok nggak muat ya. Oke, saya nggak usah pakai ini coba. Hapus saja. Nah, ini saya klik aja deh. Ini layarnya kurang panjang ini bawahnya. Nah, udah. Oke, nih tutup. Saya play, nggak usah pakai itu. Nah, udah Bapak tinggal ambil linknya. Nah, linknya di copy. Persis seperti pada Microsoft pada Google Drive. Kalau mau Bapak pendekkan ya sama, misalnya saya ambil gg.gg kayak kemarin misalnya. Ini tempelkan. Nah, kemudian custom. Kemudian ini lambat nih.
Custom link. Harusnya muncul nih. Oke, oh ini baru muncul. Latihan saja misalnya. Latihan saja. Takut itu udah. Oh, ini sudah ada yang punya. 12 lah gitu. Nah, baru ini di copy, di share persis sama seperti pada Google Drive gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang ini, kalau new ya, selain ini bisa, kita bisa juga untuk dokumen Bapak Ibu, new dokumen, misalnya dokumen Word. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat dokumen Word yang online. Lambat. Tidak ditemukan. Mungkin jaringan nih. Memang kelemahannya, nah ini kan masuk nih. Oke, ini maksudnya ini tes aja. Oke. Nah, kita misalnya mau share ya sama gitu. Seperti biasa. Kalau misalnya Bapak Ibu mau, ini kan ada nih dokumen yang tadi ya. Nah, ini bisa dibuka lagi. Nah, kalau ini Bapak Ibu share gitu, seperti juga biasa. Kemudian misalnya orang boleh ngedit, berarti Bapak Ibu bisa kolaborasi istilahnya. Misalnya saya coba spesifik tertentu misalnya. Nah ini harus ditulis. Oh, nggak muncul ya. Atau guru inovatif deh. Nah saya law editing. Jadi semua guru inovatif boleh ngakses. Oke, kemudian saya klik link. Kita share, maka orang boleh ngedit bareng-bareng kerjaan ini. Kira-kira begitu. Itu fungsi OneDrive. Persis sama seperti pada Google Drive. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu aja untuk OneDrive. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nanti kita lanjut ke itu untuk melanjutkan ke form. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke form? Oh, mati ya. Gampang kok, Bapak Ibu pasti udah biasa lah. Oke, kita lanjut ke Microsoft Form ya, Bapak Ibu ya. Saya share lagi. Nah, di prinsipnya juga sama seperti Google Form sama quiz. Cuman bedanya kalau di Google Form itu sama satu, maksudnya satu jenis yaitu form, kemudian dijadikan quiz gitu. Kalau di Google di Microsoft, maka kita pilih mau quiz atau mau form. Ya mungkin lebih gampang. Kalau langsung quiz kan berarti sudah ada poinnya, berapa nilainya masing-masing. Nah, jadi lebih gampang. Oke, saya ambil contoh misalnya, ini sekedar contoh aja, Bapak Ibu saya yakin sudah oke. Office.com, saya ambil Microsoft Form yang ini. Oke, saya mulai. Nah, ini tinggal pilih Bapak Ibu ya. Ini bisa pilih form atau bisa pilih. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Screen Sharing kayaknya. nggak ada Oh, gambarnya. belum. Oke, belum share screen ya. Oke. Ya, kalau ada yang itu ngomong kadang-kadang saya lupa. Dikiranya sudah share, ternyata belum. Sekarang sudah muncul formulir tanpa judul. Baru muncul, Pak. Oke, jadi misalnya begini. Saya ambil
formulir soal form. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkannya di Word misalnya. Itu ada kanan kiri bisa dilihat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, misalnya sudah saya siapin biar cepat, maksudnya biar saya nggak mikir, saya tinggal kopas. Ini misalnya saya bikin survei ya, survei tentang pelaksanaan pembelajaran. Kaki saya lagi kumat. Au. Sorry. Aduh. Oke. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Bentar Bapak Ibu ya. Ini kalau kumat kakinya sakit banget. Saya mungkin pakai selonjor kali. Bentar ya Bu. Gangguan. Ini maaf ada gangguan di kaki. Jadi saya udah ke rumah sakit ternyata belum bisa ditanganin. Jadi kalau duduk lama pada posisi tertentu suka sakit. Jadi kalau udah jalan sembuh. Kalau berdiri jalan-jalan sebentar sembuh. Oke, mudah-mudahan kuat sampai 2 jam nih. Nah, oke Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya yang pertama saya tambah deskripsi boleh misalnya nih. Boleh Bapak Ibu tambahkan perintahnya apa. Misalnya kapan wajib misalnya wajib dijawab sebelum tanggal misalnya 20 November 2020. Jadi ini panjang boleh Bapak Ibu ya. Petunjuk lengkap juga boleh. Misalnya langkah-langkahnya boleh, itu lebih bagus. Nah, kalau saya tambahkan ini soalnya, nah ini kalau bentuknya pilihan ganda, memang kalau di Google kan sebelah kanan. Kemudian kita tulis dulu, baru memutuskan jenisnya apa. Kalau di sini kebalik. Nah, jadi jenisnya dulu apa, nah baru kita masukkan pertanyaannya. Misalnya ini. Saya tinggal masukkan ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau membuat form atau soal itu sudah diketik seperti ini rapi, maka ini cukup tinggal Bapak Ibu copy kemudian langsung dipaste di sini. Nah, itu langsung masuk. Ini kalau ada kelebihan dihapus. Nah, ini dihapus. Oke, kalau misalnya nih wajib, misalnya wajib dipilih berarti di sini diisi. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, apakah diganti dengan drop down, apakah diganti dengan percabangan, nanti kita lihat. Saya tambahkan yang baru. Nah, sekarang menggunakan apa sajakah di rumah. Nah, ini karena beberapa saya ambil ini masih sama. Karena ini beberapa, maka saya copy dulu, nggak apa-apa. Ini. Orang boleh menggunakan dua-duanya atau lebih dari satu. Maka saya copy saja.
kemudian saya tempel di sini. Nah, kemudian saya ganti jenisnya jawaban ganda. Itu artinya bisa lebih dari satu. Tuh. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Sama aja ini yang ketiga. Saya tambahkan baru. Ini dulu. Nah, terus juga sama. Ini saya copy. Ini. Oke, ini saya hapus. Nah, itu terus saya ingin menambahkan gambar misalnya. Mungkin di kuis atau video boleh ya. Oke. Misalnya saya ingin menambahkan yang berisi tentang video, misalnya teks saja, tulis bagaimana pendapat Anda tentang video berikut. Jadi Bapak Ibu nanti usahakan untuk formnya atau kuisnya ada gambar, ada video gitu. Nah, saya tambahkan ini. Kemudian kita pilih video. Nah, ini. Nah, linknya kita cari di YouTube misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya YouTube, boleh juga YouTube-nya Bapak Ibu dimasukkan. Saya ambil YouTube misalnya. Nah, saya cari PJJ misalnya. PJJ menyenangkan misalnya. Misalnya saya coba, ada nggak? Pendapat saya tentang belajar di rumah misalnya. Nah, ini misalnya ini yang pendek-pendek aja. Ya udah, sebagai contoh aja. Ini saya ambil. Pakai link aja buat bayar di semua QR seperti ini. Bisa. Bagikan. Saya ambil, bagikan, saling. Saya berhentiin aja. Nah, ini jadi yang mana ini tadi lari kemana? Oh, ini kali ya. Oke. Nah, ini saya tempelkan di sini. Nah, saya tambahkan. Nah, oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk. Ini bisa ngelihat anak ngasih pendapat gitu. Nah, saya ingin mencoba menambahkan percabangan. Cuman memang ternyata saya berharap kalau misalnya dia milih A, maka percabangannya ke sini, tapi ternyata kayaknya dua-duanya. Tapi kita coba lihat. Saya tambahkan misalnya bagaimana menurut Anda belajar PJJ misalnya PJJ. Nah, yang pertama menjawab menyenangkan. Dan yang kedua menjawab membosankan. Nah, saya tambahkan dulu pilihan teks. Membosankan. Kenapa gitu membosankan?
kenapa kenapa menyenangkan. Nah, kemudian saya tambahkan pilihan ganda. Oke, bukan pilihan ganda, tapi teks. Nah, mengapa membosankan? Oke, nah jadi ini ada dua. Jadi kalau saya klik yang ini, ya, kan ada dua kemungkinan, menyenangkan atau membosankan. Nah, ini bisa dipilih di sini, tambahkan percabangan. Nah, kalau menyenangkan mau kemana? Itu ke formulir yang kenapa menyenangkan. Tuh. Ini kalau membosankan, tarik kenapa membosankan. Nah, gitu. Jadi ini contoh percabangan. Oke, saya kembali. Oke, nah sekarang pengaturannya ini sudah lengkap ya. Jadi mungkin gambar nggak ada, tapi nggak Bapak Ibu pasti bisa lah. Saya sudah kasih contoh untuk yang ada video. Nah, kita bisa ambil tema. Temanya apa? Terserah. Misalnya ini. Gitu. Kemudian kita bisa lihat pratinju. Seperti ini pratinju. Ini pratinju. Biar yakin. Oh ternyata ini masih ada nih. Ada yang salah. Masih ada opsi. Gitu. Nah, kita buang. Atau mungkin ada yang misalnya nomor 7. Nah, oke. Yang ini nomor berapa tadi yang ada opsi? Nomor 2. Nomor 2 masih ada nomornya juga. Saya kembali. Nomor 2-nya sebaiknya ini. Nah, ini dihapus angka 2-nya. Kemudian di sini opsi ini dihapus. Oke, saya pikir sudah oke tuh. Nah, kemudian kita coba ngisi misalnya nih. Tadi bagaimana atau ini ada seluler juga bisa ditampilkan seluler seperti ini. Ini komputer. Nah, kita contoh kalau di seluler begini, saya nyoba bagaimana kondisi perangkat HP Anda sangat baik. Misalnya menggunakan jaringan apa? Misalnya boleh pakai First Media sama tethering HP, XL sama tethering Simpati misalnya. Oke, terus kemudian bagaimana kondisi pulsa? Pulsanya tersedia sangat cukup misalnya. Terus bagaimana pendapat Anda tentang video berikut? Oh, ternyata PJJ itu sangat menyenangkan misalnya. Menyenangkan. Nah, kemudian jawaban yang ini, bagaimana menurut Anda PJJ? Saya klik yang ini. Nah, maka muncul kenapa menyenangkan? Oh, karena saya bisa belajar sendiri. Saya bisa belajar sendiri. Itu ini untuk percabangan. Dah, ini tentunya kita tidak jawab. Cuman sayangnya harusnya begitu kita pilih menyenangkan, maka yang muncul 6 saja, 7-nya enggak. Kalau saya pilih membosankan, yang muncul 7 saja, 6-nya enggak. Ternyata muncul dua-duanya. Tapi logikanya ini tidak dijawab untuk yang ini. Oke, saya kirim. Oh, ini kebetulan 7 itu salah. Nih kalau percabangan harusnya tidak dijawab, tidak wajib dijawab. Karena salah satu kan. Saya pura-pura jawab aja sementara ada kesalahan sedikit. Ya, beres. Itu. Nah, itu kira-kira untuk pengisian. Nah, untuk pengaturan, Bapak Ibu bisa lihat yang ini. Yang pertama pengaturan. Nah, ini nanti hanya orang organisasi saya dapat merespon. Ini berarti hanya orang yang punya guru inovatif yang bisa. Nah, kalau ini bisa dicatat ini, satu orang catat namanya siapa, kemudian hanya satu orang respon per orang.
Jadi kalau orang itu sudah jawab, nggak bisa jawab lagi. Tapi kalau kita pilih siapapun, ini nggak aktif, gitu. Jadi kalau mau ulangan, mau untuk intern di dalam, sebaiknya memang di organisasi saja, kemudian catat nama dan responnya sekali. Kalau misalnya ini ulangan ya, nah ini pilihannya seperti itu. Nah kalau mau dikasihkan semua orang, ya berarti ini mati. Nah, option itu tadi mati. Nah, apakah terima tanggapan kalau kita matikan? Jadi sementara walaupun linknya kita bagi, orang nggak bisa ngisi. Gitu. Mulai kapan? Mulai hari ini misalnya. Kemudian sampai kapan? Sampai kapan? Saya kasih misalnya tanggal 30. Tuh. Nah, apakah diacak pertanyaan? Karena formulir sebaiknya tidak usah diacak. Gitu. Kemudian pemberitahuan, kirimin tanda terima kasih, terima email pada respon, misalnya enggak apa-apa. Nah, dibagikannya sama. Ini siapapun yang memiliki tautan, tinggal disalin, tinggal dikirim. Nah, kira-kira itu form. Ya, Bapak Ibu. Oke, sebelumnya boleh tanyakan dulu yang mau menanyakan kalau memang ada, tapi saya pikir sama aja dengan Bapak Ibu itu biasanya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sebelum lanjut silakan. Pak Slamet. Ya, monggo. Pak Slamet, kalau di Telkom itu atau di mana di Soho itu kan ada yang begini Pak Slamet. Kalau kita ngasih pilihan yang lain itu loh, others, itu kan kita bisa isi tuh. Nah ini kan saya cari-cari di sini apa saya nggak nemu apa memang nggak ada ya Pak Slamet di mana di. Oh yang lainnya ya, kayak itu ya? Kayaknya kan enggak. Kalau ya. Pilihan terus ya others gitu kan. Iya betul. Kalau di sini ada kayaknya nggak ada kayaknya. Sebentar saya ambil contoh. Ini misalnya kan misalnya begini kan ya. Nah di sini, nah biasanya di sini tambahkan opsi. Nah ini ada nih. Nah itu belum ada. screen, Pak Slamet. Oh belum, sorry. Oke. Ada Pak, ternyata ada. Oke. Nah ini Pak. Jadi saya hapus. Ini tambahan opsi lainnya. Kalau tambahkan opsi, berarti harus ada isinya. Kalau tambah opsi lainnya, berarti bebas ngisi. Gitu? Yang ditanyakan begitu, Pak Aris? Ya Pak Slamet, oke terima kasih. Oke. Berarti yang di pilihan ini ya, yang ketika kita klik tambahkan opsi, iya, betul sendiri. ya, betul. Opsi lainnya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya Pak. Ya, monggo. Pak, saya Karya mau tanya Pak. Ya, oke silakan. Ini Pak, masalah form yang barusan Bapak ajarkan itu, kalau kita menggunakan Google Form kan, seandainya di Google Form itu kalau kita membuat soal, itu kalau kita mengacak soal, maka nomornya itu teracak Pak, tetapi nomornya nggak terurut. Iya. Apakah di form ini bisa terurut Pak kalau kita menggunakan kalau itu di kuis, nanti di kuis. Tapi pengalaman saya kemarin kan saya sering make. Nah, itu bisa diacak gitu. Nah, tadi saya nyoba kok acaknya mati gitu. Padahal saya sering pakai kemarin-kemarin nggak ada masalah. Ya cuman ada ya barangkali 3 bulan 4 bulan saya nggak pakai form dari apa? Dari ini tapi nomornya juga terurut Pak walaupun kita acak. Ya enggak, teracak dong. Persis seperti di Google Quiz sama gitu. Bahkan kita bisa milih. Gitu misalnya nomor 1 sampai 4 sebagai header itu enggak diacak. Yang diacak nomor 4 sampai 30. Itu bisa gitu. Tapi kemarin. Tapi nanti kita lihat Pak. Oke ya. Saya lanjutkan ke quiz ya. Quiz.
Sebentar aja, Baik, hampir mirip kok, hampir mirip. Oke, saya tak share screen lagi. Saya ambil kuis baru ya, ini misalnya nih kuis baru. baik. Share-nya sudah muncul ya? Belum. Sekarang sudah belum? Belum. Kuis tanpa judul. Ya. Sudah muncul? Sudah, Bapak. Iya, oke. Sudah, oke ya. Sudah. Saya coba siapkan juga soalnya. Mudah-mudahan ada soal. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa yang berbeda atau yang lebih bagus daripada Google. Kita lihat ini. Nah, ini prinsipnya juga sama ya. Misalnya nih ulangan apa? Latihan ulangan aja lah, kita kasih nama latihan ulangan misalnya. Oke, deskripsinya boleh jawablah dengan teliti sesuai perintah. Oke, mungkin yang pertama tambah, karena ini kuis ya. Tadi juga harusnya ditambahin di atasnya. Misalnya nama. Kemudian saya tambahkan ini harus isi. Saya tambahkan lagi kelas. Nah, kelas boleh misalnya ada beberapa pilihan, boleh juga. Misalnya tidak pakai teks tapi pakai ABC lah. Oh, boleh saya ambil contoh aja untuk kelas. Bapak Ibu boleh pilih ya. Boleh pilih isian atau drop down atau apa juga boleh. Atau saya ambil contohnya yang pakai drop down aja. Saya tambah misalnya ini kelas gitu. Kelas opsi yang pertama 11 misalnya 10 IPA 1. Yang kedua 10, karena kita ngajar kelas 10 IPA misalnya, ini khusus untuk 10 IPA misalnya. 10 IPA 2. Nah, kemudian kemudian 2 kelas saja misalnya. Nah, kemudian ini Bapak bisa pilih jawabannya ini. Nah, bila opsinya ini enggak ada drop down ya. Kayaknya enggak ada. Kalau itu ada, kalau di kuis ada, beda di berarti nih. Subjudul tambahan percabangan. Oke, jadi enggak ada drop down. Jadi hanya bisa pilihan satu. Kalau yang ini mau nggak mau harus tunggal. Oke, kemudian saya tambahkan misalnya nomor absen misalnya. Saya ambil teks nomor absen biar gampang waktu Bapak Ibu itu. Nah, ini ada tambahan misalnya ada batasan. Nah, batasan misalnya angkanya misalnya kurang dari misalnya 37. Nah, 37. Jadi anak nggak bisa masukin nomor absen lebih daripada 37. Misalnya. Oke. Nah, saya tambahkan mulai bagian. Sebentar. Saya tambahkan. Di sini ada posisinya. Oke, saya tambahkan soal. Jadi kita lihat soalnya ini. Jadi kayak tadi Bapak Ibu sudah menyiapkan soal di Word gitu. Kemudian tinggal dimasukkan. Kemudian ini juga sama. Kita lihat kalau saya kopas di sini kan
berarti tidak ada warna nih. Jangan lupa ini dihapus. Nah, kemudian mau dikasih poin berapa? Jadi langsung di sini, misalnya poinnya 10 misalnya. Nah, kemudian kuncinya yang mana? Nah, kuncinya lihat yang ini, nomor 2. Berarti ini kuncinya. Oke. Nah, kemudian ini yang teks biasa. Kemudian yang model begini nih. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya biasanya kan kita membuat soal di teks itu kan ada pilihan A, B, C, D, terus kemudian jawaban yang tepat adalah A dan B, A dan C, B dan C. Nah, kalau pada kuis yang ini lebih baik pakai pilihan yang tadi aja, yang berdua saja, yang misalnya mana yang benar. Jadi kalau ini saya tambahkan ini, kemudian yang ini. Jadi nggak usah pakai yang itu, yang A, B benar, B, C benar. Nah, itu agak pusing karena di sini begitu di copy soalnya panjang banget, bacanya anaknya kasihan, Pak. Gitu. Kasihan. Jadi ini karena ini modelnya web, maka tidak bisa dikasih A di enter, B di enter, C di enter. Jadi mesti nyambung gitu. Ke mute ya, nggak ada suaranya. Masa sih? Waduh, ya sebentar. Apa saya doang nggak bunyi? Oh iya, sorry ya Pak Allah ya. Selamat, suaranya nggak kedengeran Pak Selamat. Aduh, ngomong panjang nggak ada gunanya ini ya. Tolong segera diingetin ya. Aduh, sekarang udah ya? Udah. Aduh, ya. Sering begitu tuh ya. Oke, tadi sampai mana ya? Ini ya. Oke. Jadi saya ulangi. Tapi kalau yang tadi kuis ada ya. Nah, yang form tadi suara saya masuk ya, yang pertama ya. Masuk Pak. Ya, oke. Masuk. Jadi prinsipnya sama persis antara form dan kuis. Cuman kalau begitu pilihan kuis, maka di sini ada skornya berapa, gitu aja bedanya. Nah, saya tadi caranya juga sama, tinggal kopas saja. Kalau sudah di enter, maka langsung masuk ke tiga-tiganya, tinggal dicentang kuncinya mana, poinnya berapa. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu bikin soal, terutama orang-orang IPS, kan begini. Perhatikan pernyataan berikut A, B, C, D atau 1 Romawi Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4 gitu kan. Kemudian pernyataan yang benar adalah itu A dan B. Nah, itu sebaiknya kalau di kuis kayak gini jangan seperti itu karena begitu di copy ini sampai ke bawah itu nanti pembatas A dan B itu nggak ada, artinya AB nyambung. Jadi anak pasti pusing. Tapi kalau begini kan kalau di teks biasa kan enak. Ini A, ini B, ini C, ini D gampang dibedakan. Bahkan kalau di enter lebih bagus misalnya ini saya enter misalnya ini kan ada jarak tuh, kan lebih enak dibaca begitu kan. Nah kalau di versi web kan nggak bisa nyambung terus. Maka lebih baik yang model begini sama kayak tadi. Saya ambil ini, saya kopas semua nih. Saya masukkan ke sini. Maka pilihannya adalah, ini saya hapus dulu, jawaban ganda. Gitu. Skornya 10 misalnya, kuncinya yang mana? Kuncinya yang ini, A dan B. Itu lebih bagus daripada pakai yang tadi. A dan B, A dan C begitu. Jadi nggak terlalu memusingkan anak. Oke. Beres Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ambil contoh yang matematika ini. Bapak Ibu yang matematika. Nah, saya ambil tambahan baru itu. Nah, kemudian pilihan ganda sama. Saya tulis nilai dari. Nilai dari. Nah, saya ambil contoh sederhana saja. Nilai dari. Nah, di sini itu ada tambahan Bapak Ibu. Matematika. Gitu, matematika. Nah, begitu dimasukkan ini persamaannya, itu cukup bagus Bapak Ibu. Misalnya tadi saya ingin memasukkan angka ini misalnya.
Nah, saya masukin angka ini misalnya. Saya tulis 2/3 pakai yang mana? Pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, ini 2/3. Nah, ditambah misalnya, ditambah berapa? 2, misalnya 1/4, misalnya 2/4, tapi pakai spasi, jadi kasih jarak ya, gini. Kalau enggak, nanti 2-nya ikut naik, jadi kasih spasi. Nah, yang ini 1/4. Oke, sama dengan. Oke. Nah, titik-titik itu 2, 3, 4. Nah, oke. Nah, itu masuk. Nah, betul. Di sini malah ada syarat nih, sudah ada jawaban yang mungkin dia pinter gitu. Boleh kalau gitu saya masukin semuanya aja. Nah, jawabannya sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir. Dibantu oleh komputer. Oke, sekarang untuk yang gambar. Untuk yang gambar sama juga Bapak Ibu saya tambahkan. Nah, misalnya pilihan ganda, tambahkan, nah, perhatikan gambar berikut. Tuh. Nah, cuman memang harus disambung nih karena teksnya langsung nggak bisa 2. Jadi resultan gaya misalnya ini. Orang fisika nggak tahu benar apa salah saya nulisnya. Yang penting contohnya ya, kalau salah juga nggak apa-apa. Nah, kemudian gambar ini Bapak terserah mau di snipping tool, mau diapain, ini tetap harus disimpan dulu. Nah, kalau Bapak biasa pakai snipping tool, silahkan. Kalau saya biasanya pakai ini, pakai Getwin. Ini sama dengan snipping tool sih, jadi tinggal saya kotakin yang ini, tuh. Nah, terus saya klik OK. Nah, kemudian gambarnya saya upload. Saya upload gambar, kemudian unggah. Unggahnya saya ada di sini simpenan itunya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu akrab lah ya dengan snipping tool ya. Oke. Oke, nah kalau misalnya nih, misalnya saya coba yang ini kan persamaan, apa equation. Kalau saya kopas saja gimana? Itu kan percobaan nggak apa-apa ya. Saya coba saja saya kopas. Saya kopas masukkan ke sini hasilnya kayak apa. Nah ternyata begitu Bapak Ibu berantakan. Dan nggak bisa mindah-mindah ke bawah-bawah. Gitu. Jadi yang seperti ini menjadi Q kecil per R kuadrat pernya pakai ini. Andaikan pun saya ambil 1 ini, kan masih nggak bagus juga. Gitu ya. Jadi terpaksa yang kayak gini, nanti terutama yang matematika, yang fisika, barangkali membutuhkan. Ini, nah sama kayak tadi. Saya tulis saja di sini K. Itu K-nya kecil kalau nggak salah. K-nya kecil. Kemudian pakai ini. Harus pakai spasi. Jadi kalau misalnya K kecil, spasi dulu, baru ini. Baru Q besar, kemudian Q kecil, kemudian R kecil, terus pangkat 2. Nah, begitu. Jadi bagus. Nah, sekarang ini saya copy. Saya masukkan ke, Nah, ini udah masuk. Nah, yang ini saya kasih copy lagi. Gitu. Ini kan tinggal nambahin akar 2 ini. Tinggal nambahin akar 2, saya tambahkan akar 2. Itu oke. Nah, tambahan lagi opsi. Saya copy lagi. Ini saya tambahkan akar 3. Akar 3. Terus oke. Saya tambahkan lagi. Ini akar 6. Nah, misalnya nih udah beres. Nah, optionnya 10.
ini jawabannya yang benar misalnya ini. Oke, beres ya. Jadi memuat equation Bapak Ibu ya. Dan ini kalau di Google nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu teman-teman yang sudah nyoba pakai LaTeX di Google, saya belum pernah nyoba. Nah ini kemarin kita waktu itu saya pakai LaTeX, tapi ternyata dengan sekarang persamaannya lebih komplit, hampir sama dengan LaTeX ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pakai LaTeX, langsung dari sini saja. Oke lanjut, satu lagi. Oh iya. Nah, ini nanti Bapak Ibu diusahakan untuk kuis, ini yang wajib ya, ini yang wajib. Soalnya minimal 10, kemudian ada gambar, ada video. Itu yang kalau kepingin dapat nilai 100 ya, ada gambar, ada video. Nah, saya tambahkan misalnya video. Tuh. Saya tambahkan video misalnya. Perhatikan video berikut dan jawablah gitu. Nah, Bapak Ibu, videonya kalau Bapak Ibu bisa merekam video pakai apa saja terserah. Kalau saya pakai Fastone ya, Fastone 85 atau 8 juga boleh. Itu Bapak Ibu tayangin aja soalnya, kemudian Bapak Ibu ngomong, kemudian direkam, kemudian dikirim ke YouTube, kemudian nanti ditempel ke sini, gitu. Karena kalau ngambil dari YouTube saja, otomatis bukan soal saja, tapi penyelesaiannya juga, gitu. Nah ini saya coba tadi menampilkan yang dari YouTube, menumpulkan soalnya, belum sampai jawabannya, saya rekam sepotong. Saya rekam sepotong untuk soalnya saja, kemudian saya simpan, saya upload di itu saya di channel saya. Saya ambil contoh nih, misalnya. Ini saya sudah contoh. Nah ini dia. Ini saya ngambil contoh. Jadi di YouTube kalau mau bagus mah rekaman sendiri Bapak Ibu bikin PowerPoint, kemudian dijalankan atau ditayangin, kemudian Bapak Ibu ngomong, gitu. Syukur kalau mau bagus soal cerita nih, cerita bagus, Bapak Ibu ngomong, ada gambarnya, nah kemudian ada jawabannya. Ini sederhana banget, jadi, nah saya tadi motong dari video orang, soalnya sampai sini dia bahas sebenarnya, tapi petunjuknya tidak sampai jawaban. Saya bagikan ini. Saya bagikan, saya salin. Nah, saya salin. Yang ini, sorry. Nah, kemudian saya tambahkan ini. Nah, video saya kasih. Nah, tambahkan. Nah, kan jawabannya min 16. Nah, kalau mau ditulis ABC juga boleh, tapi ditulis boleh jawabannya min 16. Misalnya, ini nggak usah mat nih, jadi yang biasa saja ngematnya dimatikan aja. Itu 16, min 16, kemudian min 4, kemudian 4, kemudian 16, 32. 16, 32. Nah, kuncinya yang ini. Dah, oke ya. Bapak Ibu, ini saya sudah coba selesaikan membuat contoh soalnya. Saya kasih tema dulu. Temanya yang ada aja lah, biar cepet lah gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari-cari. Misalnya, kalau matematika yang pas yang mana. Ini kan campur aduk nih. Udah pakai ini aja. Boleh. Nah, kemudian kita ambil pratinju. Oke, nah ini pratinju.
tinjunya misalnya pakai seluler. Nah ini. Oke, kita coba menjawab asal ya. Asal aja, nggak usah mikir. Misalnya SW, kemudian kelas IPA 1, nomor absen 16 misalnya. Ini saya jawab, misalnya hutan rekreasi, ngasal aja ya. Kemudian ini sama ini. Kemudian ini nilainya kalau nggak salah berapa tadi ini ya. Udah nggak salah aja nggak apa-apa. Ini jawabannya yang ini. Kemudian ini jawabannya -16. Kemudian kirim. Oh, udah selesai, lihat hasilnya 40/50. Tuh. Nah, kemudian untuk pengaturannya sama nih Bapak lihat tadi yang ada diacak atau enggak. Sorry. Ini di pengaturan Bapak Ibu. Nah, di pengaturan di sini ada ya nih yang pertama siapapun yang memiliki tautan dengan resiko kalau siapapun itu tidak bisa bikin satu orang satu gitu. Nah, kalau mau satu orang satu berarti harus orang yang punya akun. Tapi sementara karena anak Bapak Ibu anaknya nggak punya akun, ya mau nggak mau pakainya ini. Tuh. Nah, kemudian tadi kan ada tanggal dimulai. Ini terima tanggapan, kalau enggak ini berarti dimatikan. Mulainya misalnya ini saya centang nih. Berarti mati semua nih. Nah, mungkin ditulis pesan, maaf misalnya. Maaf, belum bisa diakses, dikerjakan misalnya. Sementara sampai tanggal tertentu misalnya. Gitu. Atau mungkin saya terima, tapi mulainya kapan? Mulainya tidak sekarang aja, biar bisa dicoba. Oke, tanggal selesainya tanggal misalnya ini 19. Nah, ini Bapak Ibu, acak pertanyaan. Nah, ini bisa nih. Begitu. Apakah semua pertanyaan atau kunci pertanyaan yang ini nih? Nah, nih. Maksudnya dikunci pertanyaan itu nggak diacak. Yang nggak diacak 1-3. Karena judul. Gitu ya. Kan ada nama, kelas, nomor absen. Jadi yang tidak diacak itu 1-3 lebih bagus. Gitu. Nah. Oke, udah komplit ini. Tanggalnya kapan? Udah, tinggal dibagikan. Kayak tadi biasa, siapapun salin tinggal kirim. Begitu. Ya, Bapak Ibu, insya Allah tidak ada kesulitan. Oke, saya kembali. Nah, oke. Gampang kan Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Iya. Oke, jadi nanti tugas Bapak Ibu cuman membuat yang wajib ya, yang wajib itu kuis tadi minimal 10 soal, kemudian ada teks udah pastilah ya, ada gambar, ada video. Syukur ada persamaan, tapi nggak bisa dipaksa. Kalau misalnya guru sosial kan nggak mungkin juga pakai equation kan? Gitu. Udah begitu saja. Oh ini Melinda ya? Sedang share screen. Pak Slamet. Ya, monggo. Ya, mohon maaf. Kalau nggak pakai equation nggak apa-apa ya Pak Slamet ya. Langsung nggak apa namanya? apa-apa. Karena kayaknya kalau pakai equation unu. Kan Pak Aris orang matematik. Saya biasanya langsung saya crop Pak. Karena lebih cepat pakai Word kan. Iya. Terus ABC ya. Apalagi kalau jawabannya panjang, equation semua udah potong aja sama jawabannya. Optionnya tinggal ABC gitu ya. Ya. Boleh. boleh. Cuman biar agak punya keterampilan. Cobalah satu soal yang sederhana aja kayak tadi. 1,5 ditambah 2/3 sambil ngelatih ya gitu. Tapi enggak juga nggak apa-apa.
yang nulis kan sama kan Pak Slamet Sama. kayak kuisis itu kan Pak Slamet. Iya, betul sama, betul, Iya. persis. Wah ya itu. Oke. Biar cepet gitu. Iya, iya biar cepat. Oke, Bapak Ibu, kalau yang mau nanya misalnya, tapi saya pikir ada nggak yang merasa belum pernah bikin form atau belum pernah bikin kuis? Kayaknya nggak ada ya. Kalau yang belum ya boleh ditayangin gimana gitu. Ya. Sedikit ini ada perbedaan yang mungkin perlu diperbaiki dari formsnya Microsoft ya. Iya. Tentang token. Kalau di Google Form kita bisa bikin token dan itu nggak perlu ditampilkan gitu. Iya, Nggak betul. Nah, saya ada coba di sini, ada saya kumpulkan ke Pak Slamet, itu tokennya muncul harus diisi dengan ini gitu. Saya bikin pin gitu kan. Harus diisi dengan ini gitu. Ya udah tahu kalau anak buka itu. Ya itu kelemahan tapi tetap saya Iya. bisa buat Google pakai Google itu pakai itu ya, pakai pin, pakai token ya. Aman itu karena beberapa anak dijumpai sangat rajin. Rajin gimana, Pak? Sangat rajin buka Google Classroom. Jadi ketika nggak dipakein token, anak udah mengerjakan dulu. Oh iya. Paling kalau ini tadi, Pak ditahan tanggal berapa bisa buka. Iya. Bisa seperti itu sih. Iya, betul. Tapi memang kalau di Google memang kan banyak fasilitas tambahan ya, Pak ya? Iya. Dari pihak luar itu. Jadi termasuk pengaturan waktu dan sebagainya itu memang banyak. Cuman agak ribetnya harus di-setting dengan yang dari luar. Tapi nggak apa-apa. Ya ini buat pengalaman Bapak yang suka yang mana nanti barangkali pas kepengen ini ya boleh. Gitu. Dua-duanya bagus sih Pak, punya Iya. plus minus ya. Iya, plus minus. Kita ada ini dalam mengerjakan untuk teks atau untuk video itu kayaknya lebih lincah di form. Di Microsoft. Di Office Microsoft. Iya, betul. Tapi untuk beberapa itu ya bukanya plus minus deh Pak. Jadi kalau bikin tes ya selain dari platform disediakan sekolah ya saya juga kombinasikan dari Google Forms dan Microsoft Forms. Iya betul. Ya kira-kira yang mana yang lebih cocok pada suatu kepentingan tertentu. Kalau Bapak di Google itu pernah pakai Bapak ngajar apa bahasa Inggris ya? Iya Pak. Oh iya. Jadi nggak pernah berkepentingan dengan equation LaTeX nggak pernah ya? Enggak pernah ya Pak. Barangkali rumus ada sih Pak, kita pernah bahas rumus tapi kan dalam teks. Jadi membahas sejarah rumus itu kan ada iya. Historical events gitu tuh bisa masukin. Iya. Tapi bukan dikerjakan gitu. Iya. Barangkali teman-teman yang matematika pernah masukin LaTeX ke Google Quiz atau Google Form. Kalau saya belum nemuin. Jadi sementara ini kalau ada equation ya dipotong kayak Pak Aris, udah gampang aja potong aja jadiin gambar gitu. Tapi kurang indah gitu. Kalau ini kan tampilannya lebih cantik ya. LaTeX itu apa, Pak? LaTeX itu equation tapi berbasis web. Gitu. Kayak tadi kalau di situ nggak tersedia bentuk X pangkat 2, Y pangkat 3, akar dan sebagainya, itu biasanya ditulis pakai LaTeX, pakai kode-kode gitu. Nah, nanti kodenya di-copy ke situ. Gitu. Nah, kalau yang ini selain ada equation yang tadi, ada equation yang tadi pangkat, akar dan sebagainya cukup komplit. Mau yang serumit apapun yang di LaTeX bisa masuk di form yang punya Microsoft ini gitu, lebih canggih gitu. Kalau di Google kalau dipotong-potong optionnya, option A gambar, option B gambar, option C gambar itu jelek banget tampilannya. Ya jadi keindahan sajalah gitu. Kalau ini lebih cantik karena langsung berbentuk persamaan atau equation. Kalau tampilnya itu nggak bisa satu soal ya Pak ya? Satu soal.
Paling kalau Seperti kuisis dibatasin. itu kan Oh satu iya, soal muncul, iya itu tidak bisa betul. muncul lagi kalau udah dikerjakan gitu loh. Iya, Bisa, ini Pak. Kita kelihatannya gunakan nggak section. bisa kayaknya ini. Bisa, Pak. Gunakan section, Pak. Oh iya, section tapi bisa balik lagi nggak? Enggak. Bisa. Bisa enggak, ya tergantung settingannya, Pak. Kita bisa bikin balik atau enggak, Pak. Oh gitu. Oh, ada settingan Iya. tidak bisa Atau balik. Section. Bapak Jadi punya coba ditampilkan Pak Handoko. Oke, saya Ya, jajal aja, dijajal. Ya, sharing, Pak. Baik. Oke, sebentar ya. Kalau di Google Form juga ada section juga kan? Cuman Ada, masih bisa balik bisa balik lagi kalau di Google. Bisa di setting ya itu. Nah, ini Iya. seperti ini saya buat ini yang jadi ini ada ada video. Iya, betul. Jadi setiap satu soal satu section, Pak. Saya enggak, saya per kelompok. Teks, karena jadi satu teks. Nah, gitu. Kalau bikin satu soal seperti satu section layar kayak di UN itu bisa sih Pak, cuman capek kan karena kita harus mengcopy setiap teks ya. Iya, betul. Setiap video gitu. Tapi prinsipnya yang setiap section itu begitu ngelewatin section nggak bisa balik ya Pak? Ada settingannya Pak? Ini nggak bisa balik Pak, yang ini saya nggak bisa balik soalnya yang ini. Oh gitu, coba lihat settingannya di mana Pak? Settingannya Pak? Ini sih standarnya begini tadi Pak, udah masuk ini saya nggak bisa balik lagi. Oh gitu, nggak usah pakai di setting, otomatis nggak bisa balik. Iya. Oh iya coba ya betul, oke. Nah ini nanti saya bilang tadi saya pakai pin, nah di sini. Oh gitu. Jadi itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan ini nggak mau kan dia, nah itu kan pinnya salah dia nggak mau. Oh gitu. Coba di next. Nah, begitu next baliknya nggak ada ya backnya ya? Oh, ada backnya, ada Pak, ada back Pak. Coba back. Ada, bisa. Oh masih bisa ya. Terus ini next. Nah ini satu teks satu section, jadi pas. Oh ya betul. Terus, nah ini karena harus ada semua harus ya, maka harus dikasih. Iya, jawab semua ya betul. Terus kita pindah, saya bikin 15 ini tadi. Iya, oke. Terus, nah ini ya, terus tadi sengaja saya bikin terakhir itu selalu ada ini model AKM ya Pak, karena kita ada jawaban. Oh iya, bagus. Oh yang tadi ya. Ya betul. Betul. Dan itu memang lebih analisis Pak kalau yang kayak gini Pak. Peluangnya anak susah nyontek sama temennya ini. Karena pilihannya macam-macam gitu. Iya, lebih dari 5 itu Pak. Iya, betul. Bagus. Terus, nah ini ada video. Iya, udah komplit. Iya, bagus. Terus, nah setelah selesai ini ditutup ada ini. Jadi saya tutup lagi. Jadi seperti ini baru ngumpul. Oh iya, cakep. Dan kerennya Microsoft Forms ini itu kalau males baca iya betul di play ya betul gitu, iya betul canggihnya di situ Pak. Betul. Dan keuntungannya adalah ini teman-teman yang pakai Google Form pasti pernah ngalamin ya. Iya. Soal yang Bapak Ibu berbuat dalam bahasa Inggris itu bisa muncul dalam bahasa Indonesia di Google Formnya anak-anak. Oh, translate langsung ya? Iya, itu yang kejadian Pak. Jadi ini bagus itu munculnya di anak kan bahasa Indonesia Pak. Waduh. Bagi orang lain itu berkah ya. Bagi guru bahasa Inggris mah itu malah petaka ya. Nah, ini saya belum pernah coba di anak-anak, tapi mudah-mudahan kalau settingnya di Inggris maka tetap dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau di Google Form tuh kemarin kayak gitu. Waduh, kok jadi bahasa Indonesia? Wah, ini. Ada kena semua ada gitu. Kayak gini Pak, jadi saya padahal jadi ditutup dengan ada penutupnya. Jadi kayak gini, jadi bikin section terakhir baru. Oke. Dan ini emang lebih enak dibanding Google Form karena anak itu sudah finish gitu. Mana kok belum masuk? Udah submit belum? Emang udah submitnya ya? Oh iya, iya betul. Ada submitnya dibandingin Google Form yang kadang lebih. Jadi ada saya bilang tadi Pak. Iya cakep tuh. Nah sekarang Pak Handoko sudah diupload ke tugas belum yang ini?
Sudah semua, Pak. Oh, sudah. Oke, kalau sudah, nanti orang lain barangkali bisa yang sudah bikin tapi belum diupload, biar diupload, biar ngingetin teman-teman bagaimana ngupload ke tugas. Oke, terima kasih Pak Andoko, luar biasa. Oke. Oh ya Monggo. Pak, submitnya juga sama seperti Google Form nih ya. Jadi sudah selesai semua baru submit. Iya. Tidak real time, misalnya satu soal Submit. jawab masuk, soal kedua masuk. Iya, gitu. kelihatannya enggak. Jadi segelondong. Jadi kalau misalnya putus jaringan berarti jawabannya hilang semua itu kan? Sama seperti Google Form ya? Belum nyoba. Kayaknya sih begitu kayaknya. Namanya belum kan submit, iya kan? Kalau misalnya 40 soal, 30 soal sudah terjawab, tapi tiba-tiba terputus begitu kan? Iya, berarti betul. yang hilang semua itu kan? Iya, kelihatannya begitu. Atau nanti cari info barangkali. Kelihatannya sih logikanya, kecuali kalau satu soal submit, berarti 10 soal dari 30 ke submit 10. Tapi kalau submitnya sekali, ya logikanya kalau belum disubmit mati, ya wassalam. Kelihatannya begitu. Kalau logikanya begitu, Pak. Ya. Oke. Pak Mehmet sudah diupload belum ini formnya di tugas? Tadi yang formnya sudah, tapi yang kuisnya belum. Tapi udah bikin kuisnya. Baru bikin kuisnya, tapi belum saya kasih gambar-gambar. Nggak apa-apa, gini aja. Biar teman-teman ngelihat, mengulang kembali lah gitu. Untuk ngupload ke tugas aja. Walaupun belum selesai kan nggak apa-apa. Nanti diterusin, tetap bisa berlanjut. Coba Pak Mehmet di share screen. Kemudian coba diupload ke tugas biar teman-teman lihat. Ya, sebentar, Pak. Ini termasuk saya ngasih pelatihan yang luar biasa ini. Pinter-pinter kemarin teman-teman saya yang di MKMP alot bener. Ini karena memang pilihan ya. Dari setiap sekolahan memang saya minta orang-orang yang senang bisa IT, kemudian apa istilahnya punya motivasi, memang pilihan kepala sekolah. Jadi saya lebih nyaman ini, luar biasa teman-teman ini. Oke, coba Pak Meme share screen. Pak Slamet sambil Pak Meme. Iya, boleh, monggo. Ini Pak Slamet. Iya. Kalau ini pakai form di MS Office ini modelnya sama kayak Google Form kan Pak? Iya, mirip. Ketika anak kerjain soal nih, kita kan masih bisa ngubah kontennya kan Pak? Ngubah. Artinya ketika anak lagi kerjain soal nih, ada pilihan yang misalkan jawabannya ada yang salah nih, anak ngomong Pak, ini pilihannya kayak nggak masuk akal. Nah, kita masih bisa ganti kan Pak, selagi anak mengerjakan. Oh, belum pernah nyoba itu. Kayaknya sih bisa kayak. Iya. Tapi sebaiknya sih jangan sampai begitu. Idealnya jangan sampai soalnya salah, Pak. Itu. Iya. Namanya manusia, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang sempurnanya. Oke, coba salin, Pak. Pak Meme salin ya. Nggak usah dipendekin juga nggak apa-apa, Pak. Nggak usah pakai gg.gg nggak apa-apa, langsung juga boleh. Iya. Iya. Kemudian masuk ke ini ke tim. Ke sini kan? Iya, ke tim. Nah, tim ya. Tim ini bawatin, Pak. Ya, tim ini. Tim nanti Bapak ambil tugas. Atau klik dulu. Nah, ini kan ada office group. Yang ini kan? Oh, bukan ke tim sebelah kiri Pak. Yang barisan itu banyak. Ini sebelah kirinya lagi. Hah? Kan udah diambil kan linknya Pak? Sudah ambil ke tim yang sebelah kiri Pak. Yang buat ke bawah. Sebelah kanannya. Nah, terus ke bawah. Sampai ke tim. Bawah. Bukan. Baris ke kolom kedua dari kiri. Dekat gambar balon. Tim. Naik kemudian ke kiri.
Kiri, terus, kiri terus, kiri terus. Nah, turun. Nah, barisan situ bagian bawah. Nah, kolom kedua. Nah, ya itu kan bawahnya ada tim tuh. Nah, kanan sedikit. Timnya di sini, Pak. Ini Mana? Ini tim. Oh, coba. Yang jelas, Bapak harus ke tugas yang di tim. Nah, timnya di bawah nih, Pak. Ke bawah terus. Nah, itu dia. Nah, kanan dikit. Kanan dikit. Kecil. Ke bawah terus. Nah, 2 langkah ke bawah. Nah, bawahnya lagi. Bawahnya lagi 1. Bawahnya 1 lagi. Ada tulisan apa-apa ini? Memang gambar doang. Nah, itu. Ya, Warna biru tuh, gambar orang. Ya kanan dikit. Itu. Kanan dikit. Dikit, Pak. Gak ada tulisannya, memang gambar doang. Bawahnya. Memang ada. Satu lagi itu yang biru. Kanan. Dari bawah. Kanan. 3 dari bawah. Ungu 3 dari bawah. Di bawah ungu. Nah, itu sampingnya kanan. Nah, bawahnya. Bawa kursor dikit. Bawa kursor. Kanan. Gambar. Kanan. Ya, kanan dikit. Kanan turun dikit. Kanan. Jangan kejauhan. Satu kolom doang. Kiri. Kiri. Nah, itu tim, Pak. Udah nyampe itu tadi. Pak, nah itu ya. Nah, itu klik. Nah, itu klik. Nah, ini. Iya, gambar orang Iya, itu. itu diklik. Stream. Kok stream? Itu mah tim, Pak. Ya, kadang-kadang memang begitu kondisinya. Nah, turun lagi. Itu itu jam itu mah. Bawahnya. Kanan. Yang mana, Pak? Kanan, dikit kanan. Nah, itu kan. Nah, itu gambar tim. Itu. Yang biru Saya itu. nggak ada gambar, Pak. Maksud bawahnya. Bawahnya kan ada gambar. Nah, itu dia. Itu dia. Double klik. Iya, gambarnya ada. Gambarnya diklik, Pak. Double klik, Pak. Aduh, saya screenshot aja deh. Ini nggak ada gambar apa-apa kok. Maksudnya sih nggak ada gambar ya? Layarnya beda berarti. Itu nomor 3 dari bawah, Pak Mame. Hah? Nomor 3 dari bawah. Itu ada Itu gambar udah ada di WA, itu saya fotoin. Ada 3 tuh. Ada Ntar kayak saya di WA dulu deh. Itu di WA udah difotoin itu yang diklik. Yang ini? Iya. Nah, Ya, double klik. Tulisannya. Nah, betul. Kalau dipegang klik itu. Berhasil. Kan tadi layarnya lain, Pak. Oh iya, betul. Oke. Layarnya tadi yang saya. Nah, itu pelan dikit. Nah, ambil aja yang itu, Pak. Gunakan yang web aja, Pak. Yang web aja. Hah? Bawah dapatkan aplikasi Windows. Gunakan aplikasi web. Bawahnya aja. Nanti 2 kali kerja. Ya, itu aja. Ini. Iya. Ini. Iya. Nah, itu pilih ini yang PO. Double klik, Pak. Yang tulisan pelatihan Office 365. Warnanya merah. Halo. Nah, itu. Nah, tugas, Pak. Kanan atas. Umum, postingan, file, catatan, kelas, tugas. Atas, Pak. Atas, baris paling atas. Di bawah cari. Atas, bawah cari. Nah, itu ada umum, postingan, buku kelas, tugas. Sebelah kiri nilai nomor 2. Nah, itu dia. Klik, yo. Double klik. Loading ya. Udah diklik Pak tadi ya? Loading ya.
Oke, ditunggu. Nah, Bapak masukkan ke kuis ya. Ini yang mau dipasangkan di kuis ya, Pak ya. Oke. Silakan double klik. Oke. Tambahkan pekerjaan. Jatuh tempo, buatlah kuis. Oke, diklik itu Pak, coba Pak. Oke. Pilih tautan, Pak. Tautan, Pak. Nah, klik ya. Tempel di situ. Ctrl V. Tadi udah copy tadi ya, hilang kopinya. Ya, balik lagi nggak apa-apa. Ya. Ya, betul. Bawahnya tulis tugas form, nama Bapak sama SMA. Bukan form, kuis, Pak. Kuis, Pak. Kuis, Pak. Kuis. Oke. Lampirkan. Iya. Lampirkan, terkumpulkan. Iya. Udah beres. Nanti kalau kurang lengkap, Bapak lengkapi otomatis ini juga ikut gitu. Jadi yang penting yang dinilai di sini ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau masukkan ke saluran itu juga boleh gitu. Atau Pak Mame sekalian aja masukin ke saluran, Pak. Saluran form dan kuis. Apa sih maksudnya? Saluran itu tempat ngobrol. Tempat ngobrol khusus ya? Di bawah umum, Pak. Di bawah umum. Bawah terus. Ini yang ini, yang kiri, Pak, yang tulisan PO merah. Kiri lagi, salah kiri. Nah, bawahnya. Bawahnya kan ada tulisan umum. Nah, umum itu namanya saluran, Pak. Ini buat ngobrol secara umum. Nah, atau buat ngasih tugas secara umum. Nah, ini kan ada form dan kuis, Pak. Bawahnya. Nah, itu. Klik aja di itu. Ya, di double klik, Pak. Yang form dan kuis. Nah, Bapak tambahkan percakapan baru. Nah, Bapak tulis ya. Ya, Bapak tulis tugas kuis. Itu aja. Tugas kuis di atasnya. Nanti setelah itu diantar. Oke. Oke. Kirim, Pak. Kirim, Pak, yang sebelah kanan, Pak. Bagian bawah. Sudah. Yang bawah ini, Pak. Udah. Belum kali ya? Udah ya? Bukan yang bawah. Nah, udah ya? Oke, udah beres berarti. Oke, Bapak Ibu, kayaknya sih malam ini agak ringan ya. Oke, Pak Mame di stop screen-nya. Dah. Sudah, Pak. Oke ya, terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu, bentar saya tak rekam dulu. Unduh dulu. Oke. Nah, teman memang ini nggak bisa. Bapak Ibu, kayak Pak Aris tadi kan ada gambar orangnya ya Pak ya? Halo Pak Aris. Ya Pak. Tadi muncul gambar teman-teman di sini di layar. Iya. Nah, itu bantu screenshot, nanti kirim ke saya. Atau teman-teman, atau dikirim ke grup WA. Oh gitu. Ya. Ini yang hidup kamera nggak banyak, Pak. Selamat, cuma berapa? Masalahnya karena
Tapi Pak Handoko tadi nyalain kamera nggak? Ini hidup kamera terus Pak dari tadi. Ini hanya 1, 2, 3, 4 yang on kamera Pak. Oh gitu. Bapak Ibu coba munculkan kameranya seperti apa? Bisa muncul di layar nggak gambarnya? Semuanya ya Pak ya? Ya, Bapak Ibu semuanya tolong. Kecuali yang mungkin merasa acak-acakan gitu. Kalau yang laki-laki mah cuek, acak-acakan muka. Bapak Ibu coba. Ini sudah Pak, cuman sudah nggak muncul-muncul. Nah itu makanya. Sudah muncul, Pak. Enggak, tapi sudah lihat ini Pak Mame muncul. Tapi cuman di tempat saya cuman satu juga. Wajah saya sendiri. Iya. Ada di bawah kalau itu, yang wajah sendiri ada di bawah kanan. Iya, nggak muncul, cuman simbol aja IS. Iya betul. Kalau Pak Handoko bisa ngelihat banyak orang, beberapa orang. Saya yang lihat ini sekarang 2, Pak Mame hilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Apa? Banyak. Ya bantu screenshot aja Pak. Bantu 10 orang masuk Pak. Oh boleh, Bapak screenshot aja, nanti kirim ke grup. Kebetulan di layar saya nggak muncul Pak gambarnya. Iya. Tulisan tangan. Pak siapa nih yang ini yang aduh, Bapak yang ini kamera agak ke bawah sedikit kali ya, Bapak berpeci merah Pak Ki siapa tuh Pak Ki? Pak itu Habibur Rahman. Iya. Tolong itu fokus di kamera karena bentuknya ini kayak kita lagi nonton bioskop Pak. Oh iya. Oke, jangan sambil foto ya 3. Iya. Oke. 2, 1. Nah, 3, 2, 1. Ini yang muncul aja Pak ya. 3, Oke, iya. Oke. Saya kirim. Bentar Pak, ini. Yang coba dilihat apakah seperti itu, mungkin masih seperti itu. Iya, coba. Lagi 3, 2, 1. Ini Pak siapa nih sebelahnya? Aduh Pak, ini siapa nih? 3, 2, 1. Jadi kita tuh kayak nonton bioskop Pak di tempat saya. Iya. Yang heran dong beda-beda saya kenapa nggak itu ya. Di komputer saya plus sama sekali nggak muncul gambar Pak. Jadi saya cuma ngeliat Pak Handoko ada yang sedang ngomong. Nah, itu masalahnya ini kenapa? Pakai desktopnya Pak. Jadi yang bentuknya menampilkan seluruh. Jadi gini, kan gimana? Fitur dari Microsoft Meeting ini semua bisa 49. Ini yang pakai Bapak pakai versi desktop. Iya, pakai desktop Pak. Oh gitu. Nanti saya coba. Besok saya pakai desktop. Muncul apa enggak? Baca nggak cuma 9. Oh ada begitu. Mungkin juga Pak. Iya. Banyak nih Pak. Mungkin banyak foto lagi ya. 3, 2, 1. Tuh udah geser lagi. Jadi jangan sampai geser Bapak Ibu. Biar fokus ke ininya. Oh, cakep nih malah gambarnya ini kayak orang nonton bioskop. Jadi munculnya seperti itu, Pak. Iya, cakep ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Gitu, kalau sudah nggak ada pertanyaan, tugas malam hari ini untuk menyelesaikan minimal kuis. Ya, tadi pesannya ada gambar, ada video. Tuh, minimal 10 soal. Nanti langsung diupload di tugas. Oke, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, terima kasih semuanya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, nggak usah malu-malu, nanya aja. Dan mungkin nanti, mungkin kan ada hari terakhir, kapan penyerahan untuk ke Microsoft-nya. Kalau untuk Bapak Ibu yang masih ketinggalan, nanti kita akan buka kelas. Mungkin malam kayak gini di luar 3 hari yang ini. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 1 kali lagi. Atau gini deh, saya sedang minta izin untuk besok off dulu, dilanjutkan Kamis. Biar nggak berturutan gitu. Saya dulu ya Pak. Iya, saya minta off dulu sehari. Lelah juga tiap malam off sehari. Kita selesai Pak bikin soal ini. Iya, makanya. Jadi di offin dulu besok sehari. Kemudian lanjutkan malam terakhir, malam ketiganya geser sehari. Iya, gitu. Ya, Bapak Ibu biar bisa menyelesaikan tugasnya tadi. Yang survei sama yang kuis gitu. Oke, Bapak Ibu,
Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti tunggu aja di WA. Mudah-mudahan diizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan mungkin saya nekat aja nggak apa-apa. Kayaknya sih nggak bakalan dilarang. Ya, harus saja terlalu berat teman-teman. Kalau berturut-turut 3 hari juga berat. Oke ya, Bapak Ibu, saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam ini bisa bermanfaat. Paling tidak menambahkan wawasan buat yang sudah punya, dan kalau hal yang baru mungkin bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa besok. Lusa ya. Kita libur semalam. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo.